Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Laila Wayu Afifah, NIM 19314141009, kelas 2D D3 Teknik Kimia, nomor absen 11, akan menjelaskan mengenai LKM Praktikum Pengendalian Proses bab Turning System Closed Loop untuk pengendali aras. Yang pertama yakni penjelasan parameter-parameter yang ditentukan dalam pengendalian menggunakan metode Internal Model Control atau IMC. Model IMC diperkenalkan oleh Morari and Zafiro pada tahun 1989 dengan menggunakan pendekatan matematis dari proses dengan dead time yang kecil maupun besar. Adapun parameter yang harus ditentukan terlebih dahulu yaitu yang pertama Kp, yang kedua tau, yang ketiga tau D jika ada, dan yang terakhir tau C. Tau C sama dengan 0,5 dikalikan tau ditambah tau D. Apabila tidak ada dead time, maka tau C sama dengan tau dibagi 3. Untuk bentuk fungsi transfer Kp per tau S plus 1, nilai Kc atau proportional gain sebesar 1 per Kp dikalikan tau per tau C. Untuk integral time atau TI-nya sebesar tau, dan tau D atau derivative time tidak ada. Untuk bentuk fungsi transfer Kp E pangkat min tau D kalikan S dibagi tau S plus 1, nilai Kc atau proportional gain sebesar 1 per Kp dikali tau plus tau D per 2 dibagi tau C plus tau D per 2. Untuk integral time-nya sebesar tau ditambah tau D plus 2. Untuk derivative time-nya sebesar tau dikalikan tau D dibagi 2 kali tau plus tau D. Selanjutnya, LKM untuk pengendali aras. Berikut merupakan data hasil pengamatan fungsi transfer. Nilai Kp sama dengan 1,3325. Nilai tau atau tau B sama dengan 1,3 menit dan nilai tau D sama dengan 0 menit. Pertanyaan pertama A1, tentukan nilai parameter pengendali untuk turning menggunakan metode IMC. Pada metode IMC, nilai PB, KC, tau I, dan tau D hanya dimiliki oleh model PI dan PID. Oleh karena itu, untuk model B tidak memiliki nilai PB, nilai KC, nilai tau I, dan nilai tau D. Model PI memiliki fungsi transfer Kp per tau S plus 1. Sedangkan model PID memiliki fungsi transfer Kp kalikan E min tau S per tau S plus 1. Model metode PIC ini hanya memiliki satu buah model karena fungsi transfernya berupa Kp per tau S plus 1, maka model yang memiliki nilai PB, KC, dan tau I dan tau D yakni berupa model PI. Nilai PB untuk model PI rumusnya 100% per KC. Untuk mendapatkan nilai KC sebesar 1 dikalikan tau per Kp dikalikan tau C. Untuk tau C sendiri rumusnya yakni tau per 3 dikarenakan tidak ada dead time. Nilai
tau C sama dengan tau dibagi 3, yakni 1,3 dibagi 3 hasilnya 0,433 menit. Nilai KC sama dengan 1 dikalikan tau per KP dikalikan tau C. Hasilnya didapatkan KC sebesar 2,2514071. Nilai BB sama dengan 100% dibagi KC, yakni sebesar 0,44416. Sedangkan untuk nilai tau I sendiri sama dengan nilai tau, yakni sebesar 1,3 menit. Sedangkan nilai tau D ini tidak ada. Selanjutnya untuk sheet PI dengan data hasil pengamatan tanning tipe servo pengendali PI dengan nilai SP1-nya 30%, SP2-nya 50%. Dengan nilai PB 0,44417, nilai tau I-nya 1,3 menit dan tau D-nya tidak ada. Berikut ini merupakan data hasil pengamatan dengan T dalam satuan sekon dan persen PV dimulai dari waktunya 0 detik sampai waktu 1180 detik dan persen PV dari 30,1 sampai 50,1%. A1 grafik kurva respon hasil tanning. Berdasarkan hasil pengamatan diplot dengan waktu sebagai sumbu X dan persen PV sebagai sumbu Y. Untuk memudahkan dalam perhitungan analisis parameternya nanti, dibuat garis ke kanan pada nilai SP1, SP2, dan nilai akhir atau PV, yakni garis 30 untuk SP1, garis horizontal untuk SP2 sebesar 50, dan garis untuk PV atau nilai akhirnya sebesar 50,1. A2, tentukan analisis parameter respon hasil tanning. Yang pertama, nilai overshoot atau A per B, dengan A merupakan jarak amplitudo tertinggi sampai dengan nilai akhirnya dan B merupakan jarak dari nilai akhir sampai dengan SP1. Karena puncak pertama dari gelombang respon hasil tanning tersebut nilainya di bawah dari nilai akhir, maka tidak memiliki nilai overshoot. Selanjutnya, Desai ratio. Desai ratio adalah perbandingan dari amplitudo pertama dengan amplitudo kedua. Jaraknya ini diukur sampai nilai akhir atau nilai PV-nya. Karena gelombang yang pertama ini juga di bawahnya nilai akhirnya atau nilai PV, maka tidak memiliki nilai dari Desai ratio. Selanjutnya yakni peak time. Peak time yaitu merupakan waktu yang dibutuhkan untuk mencapai puncak. Puncak ini merupakan puncak pertama gelombang. Karena gelombang ini di bawah nilai akhirnya, maka tidak memiliki nilai peak time. Selanjutnya, rise time. Rise time merupakan waktu pertama kali terjadinya titik potong garis PV dengan SP. Time ini ditunjukkan dengan garis warna merah ini. Rise time ini didapat dengan pengukuran penggarisnya tadi sebesar 3,8 dibagi satuannya 12,8 dikalikan satuan aslinya 1200, maka didapatkan sebesar 356,25 detik. Selanjutnya, response time. Response time merupakan waktu yang diperlukan untuk mencapai keadaan tunak atau waktu pertama kali gelombang ini mencapai
nilai steady state. Waktu ini ditunjukkan oleh garis berwarna hijau ini. Didapatkan dengan pengukuran dan perbandingan tadi, didapatkan nilainya 515,625 detik. Selanjutnya, period of oscillation, yakni jarak antara satu bukit dan satu lembah. Karena gelombang yang pertama atau gunung yang pertama ini di bawah nilai Na, maka sama seperti overshoot, DC ratio, dan peak time, period of oscillation ini nilainya tidak ada. Yang terakhir yakni offset. Offset merupakan selisih PV steady state dengan SP. Nilai SP sebesar 50 dan PV steady state sebesar 50,1. Selisihnya sebesar 0,1%. Sekian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf apabila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih telah menyaksikan.